Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ya, ini saya tawarkan, saya presentasiin atau teman-teman yang kelompok HI mau presentasi, monggo. Karena nilainya nanti nggak ada. Kelompok HI, Pak. Ya, silakan kalau mau presentasi. Langsung dimulai nggak apa-apa ya. Materinya pakai yang punya Bapak kah yang punya kami, Pak? Punya kalian, kelompok kalian. Ya. Cek, udah muncul, Pak. Udah. Oh, maaf, Pak. Pak Radit. Cek. Halo. Iya, masuk. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok HI akan presentasi anggota kelompok. Ada Dani, ada Anggria, Muyasar, Muhammad, Ignatius Jimmy, dan Anas Setiawan. Yang pertama, pengertian foto human interest atau HI. Fotografi human interest atau HI adalah potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana atau mood dan menimbulkan simpati dari orang yang melihatnya. Awalnya human interest fotografi lebih termasuk ke dalam bagian dari foto jurnalisme, yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan lalu bertujuan supaya mengetuk hati orang-orang untuk bersimpati dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Di dalam foto jurnalisme, human interest termasuk dalam fitur bagian ini, biasanya sisipan dan bukan untuk berita utama. Kategori human interest lebih banyak tentang kehidupan individu atau masyarakat, biasa yang jarang diulas. Human interest cukup luas cakupannya, tetapi sering dicampur adukan dengan kategori lain seperti potret fotografi,
kultur fotografi atau budaya, street fotografi, travel fotografi, konseptual fotografi, dan lain-lain. Kebanyakan foto human interest adalah menggambarkan kehidupan masyarakat dengan ekonomi lemah atau di daerah pedalaman. Tetapi sebenarnya human interest tidak membatasi pada subjek masyarakat kelas bawah saja, tapi juga termasuk potret keberhasilan dari masyarakat kelas atas. Foto human interest bisa terdiri dari suatu foto atau rangkaian foto yang bercerita, foto story atau esai. Yang kedua, bagian-bagian fotografi atau HI. Sebenarnya bagian-bagian dari fotografi HI ini tidak lepas dari subgenre fotografi HI yang lain. Saya menyebutnya sebagai subgenre karena spesifikasi fotografi ini berkembang setelah aktivitas fotografi human interest ditemukan. Hanya saja dulu namanya dikenal sebagai fotografi dokumenter, seperti yang dilakukan oleh Lange pada saat era Big Depression melanda AS untuk program Frame Security Administration. 1. Fotografi potret. Fotografi potret lebih menekankan pada aktivitas fotografer dengan bentuk foto potret yang juga menekankan pada subjek manusia dengan unsur wajah yang domain. Yang kedua, fotografi budaya. Fotografi budaya atau kultur adalah salah satu genre yang lebih menekan pada unsur-unsur kebudayaan manusia. Unsur-unsur kebudayaan ini ada banyak sekali, mulai dari makanan, pakaian, cara bertutur, ekspresi muka, bahasa isyarat, musik, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, street photography. Fotografi jalanan juga kebanyakan tetap melibatkan unsur manusianya, sehingga kadang lebih condong ke human interest. Perbedaannya terletak pada aktivitas dan cara pengambilan foto, yang lebih cenderung diambil di jalanan dengan subjek yang berbeda-beda. Subjeknya terkadang adalah bangunan, hewan-hewan, pelayan toko, orang yang sedang bersepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, travel fotografi. Berbeda dengan street fotografi, travel fotografi lebih cenderung mengabadikan suasana alam dengan atau tanpa melibatkan unsur manusia. Mengapa termasuk bagian dari human interest fotografi? Karena ada juga travel fotografi yang melibatkan unsur manusianya di dalam foto. 5. Foto konseptual. Genre fotografi konseptual lebih menekan pada konsep foto dengan melibatkan unsur manusianya yang kental. Cara mengambil foto human interest. 1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan setiap peralatan dan perlengkapan fotografi yang dibutuhkan, mulai dari kamera, lensa, hingga tripod apabila diperlukan. Jangan lupa juga siapkan perlengkapan atau bahan-bahan lain sepertinya, misalnya memory card, baterai termasuk cadangannya. 2. Hunting subjek. Langkah kedua adalah mencari subjek yang mau difoto. Jika Anda tinggal di daerah perkotaan, subjeknya bisa para pemulung, penjual makanan yang sering digerebek oleh Satpol PP, pengemis, buruh, dan lain sebagainya.
Jika Anda tinggal di daerah pedesaan, Anda bisa abadikan momen-momen masyarakat desa saat hendak berangkat ke kebun, saat mereka pakai kayu api untuk memasak atau aktivitas lain. Sebelum mengambil foto, saran sebaiknya minta izin dulu ke mereka. Sampaikan tujuan Anda mengambil foto. Ini untuk menghindari salah paham antara Anda dan subjek itu. Saran saya, jangan pernah memanipulasi subjek, seperti meminta subjek bergaya sedemikian rupa, atau untuk meminta subjek berpose seperti preferensi Anda. Biarkan subjek yang difoto beraktivitas seperti biasanya agar hasil foto yang didapatkan lebih natural. Tiga, ambil foto sebanyak mungkin. Langkah ketiga adalah mengambil foto sebanyak mungkin. Mengapa disarankan demikian? Karena masih banyak orang yang beranggapan kalau foto yang dihasilkan oleh fotografer profesional lebih bagus dari fotografer biasa atau amatir. Secara teknis, Anda bisa mengakalinya dengan mengambil foto subjek sebanyak mungkin jika Anda masih pemula. Dari semua foto tersebut, Anda bisa pilih mana foto terbaik menurut Anda. Jangan lupa lakukan eksperimen atau dari sudut pengambilan gambar yang berbeda-beda. Misalnya, Anda bisa mengabadikan dari belakang, kiri, atau kanan subjek dengan mengambil foto yang banyak dari setiap angle tersebut. Kesimpulan, sebagian besar fotografi human interest menggambarkan tentang kehidupan orang-orang yang ekonominya lemah atau tinggal di daerah pedalaman. Meski tidak terbatas pada objek masyarakat, marginal atau proletair, tetapi juga potret tentang kehidupan masyarakat dengan ekonomi yang cukup, kelas menengah, dan ekonomi yang tinggi, kelas atas atau elit. Sejak dulu fotografi human interest berkembang dan populer karena sebagian besar subjeknya adalah masyarakat kelas bawah atau ekonomi lemah, seperti paruh, buruh, penduduk migran, pemulung, dan lain sebagainya. Pesan foto yang disampaikan adalah tentang kehidupan mereka yang terpinggirkan. Dan disinilah esensinya, karena kehidupan yang terpinggirkan akan menarik simpati dan empati orang yang melihat foto tersebut. Sebagian besar fotografi yang mengambil spesifikasi ini juga akan mengedepankan potret kehidupan masyarakat kelas bawah tersebut, termasuk juga di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena di Indonesia sendiri banyak warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, hingga potret mereka sangat menarik untuk diabadikan. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekalian saya showing tugasnya foto landscape ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Oh, Pak Radit. Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Tapi bukan tanya HI. Monggo. Kan kemarin kan kelompok landscape kan nggak presentasi ya, Pak? Apakah dapat nilai, Pak? Jadi teman-teman yang nggak presentasi, penilaiannya dari PowerPoint dan jawaban atau pertanyaan yang dirangkum. PowerPoint-nya itu tetap dikirim ke Pak Radit atau enggak, Pak? Yang Iya, kelompok pasti. landscape.
Kemarin sudah ada linknya ya, yang dikirimkan semua kelompok, dari kelompok 1 sampai terakhir. Udah ngirim belum? Belum ya, Pak. Berarti nanti saya kirim aja, Pak. Ya, ada linknya di grup WA ya. Jadi semua teman-teman kelompok juga sebagai backup. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Untuk tugas landscape sudah saya nilai. Template-nya saya kasihkan sebentar lagi. Jangan diisi dulu ya. Karena menyangkut dengan tugas yang kemarin juga sesuai dengan yang sudah ada. Jadi teman-teman silakan ditulis LD setelah foto makanan jika ada yang dinilai atau dapat poin. Terakhir kita foto makanan ya, 631. Oke. Foto produk. Nah, setelah foto produk, nanti di sampingnya itu ditulis LD ya. Jadi ini kemarin listnya foto produk, kemudian foto landscape. Nah, bisa dicek di WA teman-teman. Ini nomor poin 1, saya kasih contoh. Landscape mendapatkan poin. Jadi ditulis LD saja. Contoh. Nah, sudah saya list. Silakan diisi. Di sini hadir tidak NIM 1637? Hadir Pak, saya. Nah, Mas Fajar nanti kalau misalnya di like berarti tinggal dihapus dari tulisan contoh. Jadi teman-teman yang lain kalau ada like dari landscape ditulis garis berdiri itu ya atau underscore kemudian LD. Siap Pak. Ya. Oh ya teman-teman, kita belum presensi nih. Boleh di-on-kan dulu videonya. Baik. Nanti bisa di-off-kan lagi. Saya rasa yang on itu-itu aja orangnya ya. Yang lainnya dari kemarin nggak pernah ya. Nggak apa-apa. Kita masuk buka. Ya, nggak apa-apa jika tidak bisa. Baik teman-teman, dari foto produk, kemudian foto landscape, kemudian foto HI hari ini, HI ini lebih tinggi nilainya. Jadi harapannya dari teman-teman silahkan nanti tugasnya dimaksimalin di foto human interest, karena poinnya lebih tinggi dari yang tugas tema lainnya, gitu ya. Nah, silakan nanti dieksplor dalam seminggu ini ya, karena ini tugas terberat menurut saya, foto human interest. Baik, sudah saya screenshot. Kita masuk materi ya. Kita lanjutin dari presentasi dari kelompok tadi. Nah, human interest harapannya dari teman-teman ini sebuah puncak dari tema fotografi. Anda berhasil motret human interest, maka kan Anda berhasil juga foto tema-tema lainnya dengan lebih mudah. Ya, katakanlah seperti itu. Nah, maksudnya apa? Dalam foto HI ini sulitnya itu bukan sekedar motret wajah, ya, namun Anda foto wajah tapi bisa membuat yang nonton dari foto Anda ini terenyuhkan hatinya, atau ada pesan di foto tersebut, ya. Contoh, kalau Anda paham di contoh-contoh dari potret, ini. Anda melihat tidak dari foto ini, ya? Nah, apakah Anda terenyuhkan atau belum? Kalau Anda sudah berhasil terenyuhkan hatinya, bahagia atau sedih ya?
Berarti foto ini sudah berhasil mendapatkan predikat foto human interest. Contoh lagi. Otomatis ya, ini berhasil fotonya. Dengan gayanya tidur seperti ini ya. Kemudian kakinya kelihatan juga ya. Artinya ini membuat kita ada pesan ataupun cerita di foto ini. Dan dia berhasil memotret tema dengan foto human interest. Ya. Contoh lagi. Ada yang lebih bagus itu lebih close up. Ya ini. Kita melihat dari Mbah fotonya sudah senyum. Ya, ini disebut dengan human interest yang berhasil gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda motret wajah orang seperti ini, belum tentu berhasil dengan tema human interest. Tapi teman-teman yang sebagai penonton atau followers Anda sudah terenyuhkan belum? Sudah mendapatkan pesan belum dari cerita fotonya? Kalau belum berhasil, maka belum dapat. Ya. Contoh ini foto saya yang belum berhasil dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada pesan dengan baik di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa dipahami nanti perkelompokan dari foto human interest. Ya. Di sini ada pertama fotografi sifatnya dokumentasi, kemudian foto jurnalistik naik tingkat kedua, naik ke tingkat ketiga adalah human interest. Ketika berhasil ke tingkat ketiga, maka itu fotonya ada cerita. Ya. Jadi belum tentu foto jurnalistik itu merupakan foto human interest. Tapi foto human interest itu sudah termasuk foto jurnalistik. Gitu ya. Nah, ada tipsnya teman-teman. Pahami dulu objeknya, nunggu momen, cerita, pesan. Ambil banyak foto ya, tadi udah dibahas. Candid, izin kalau boleh. Hormati privasinya, komposisi dari skill ataupun basic. Fotografi, pasti kita mainkan lagi. Kita jelasin satu-satu. Pahami objek. Ya, dari foto ini kita melihat ibu-ibu yang sedang menenun kain gitu. Pahami objeknya dulu. Ya, minimal kita duduk dengannya, menanyakan kabarnya ya. Mak, gimana kabarnya? Rame tidak ya kainnya? Jadi kita ngobrol dulu. Habis itu udah dapat jawaban dari maknya, kita tanya lagi. Sulit tidak gitu ya. Nah, pokoknya mendapatkan chemistry yang baik, baru kita motret. Izin. Mak, boleh saya foto? Buat dokumentasi aja gitu kan. Baru kita foto. Tapi kalau Anda misalnya Mas Fajar ya, turun dari mobil langsung ke objek wisata, datang ke ibunya langsung jepret foto, artinya itu akan beda hasilnya ketika kita duduk bareng, ngomong, ngobrol, baru kita foto. Izin. Ya, pahami dulu objeknya. Gitu ya. Jadi Mas Gusti katakanlah ya kalau mau PDKT sama cewek nih, pahami dulu. Ya. Jangan langsung to the point. Amin dulu tanya kabarnya dan sebagainya. Baru kita foto. Selanjutnya adalah nunggu momen. Kalau dalam nunggu momen, kemungkinan kita melihat dulu aktivitinya. Ini contoh mengais reruntuhan dari gempa. Posisi tangan, perhatikan kaki ya, tangan kiri dan kanan, dan membungkuk. Bukan semena-mena ketika dia berdiri, jepret, tidak. Tapi ada gerakan dari gestur tubuhnya. Contoh. Dari aktivitas mandi, pas tangannya di atas. Bukan saat ngambil air ataupun. Jadi ada gerakan tangan. Nunggu momen. Ya. Lihat, framingnya bagus. Temboknya dengan sebelah kirinya ini sangat keren. Ya. Nunggu momen misalnya mengangkat. Nah, ini ada momen. Jadi ada gerakannya ya teman-teman. Aktivitinya dia. Nah, di situ. Contoh lagi, nunggu momen misalnya yang ini. Dia memberikan jamu nih, pas banget. Perfect banget ini. Ya. Framingnya pas.
Saya rasa ini memang bukan nunggu momen sih, tapi ini kayaknya di setting atau di setup. Human interest boleh seperti itu, ya. Artinya kita bisa menyeting, setup, dan menyuruh ngedirect mereka. Boleh, karena hasilnya akan beda juga, ya. Tapi kalau candid, versi activity orang-orang yang di petani, boleh tanpa didirect, ya. Kalau di Jogja itu ada ya, di daerah Piungan, itu biasanya mengadakan event, setting bareng gitu. Nah, kayak gini. Jadi, modelnya kita suruh kayak gini, direct, nanti fotografernya foto bareng-bareng. Kemarin saya pernah ikut juga, contohnya ini. Jadi, fotografernya di belakang nih ya, banyak banget. Nah, nyetap. Ya, boleh. Nih misalnya. Silakan di-follow kalau ada event, kita ikutin, monggo ya. Jadi kita belajar di sini juga bisa. Diekspor lagi tema-tema 17-an kemarin sangat bagus dengan tema piring ledoknya yang khas gitu. Dan banyak juga dari tema tersebut didapatkan juara-juara mengikuti lomba-lomba ya. Artinya apa? Dari tema human interest ini banyak peserta yang dibuatkan sebagai lomba. Ya. Nah, jadi silakan Anda mengikuti perlombaan di Instagram, kemudian upload ya, ini salah satunya. Artinya bisa mendapatkan poin maksimal selain terjual di Shutterstock, yaitu mengikuti lomba seperti ini. Ya, human interest. Gitu. Kabarin saya kalau sudah menang lomba, ya otomatis UAS-nya bebas ya. Tidak perlu mengerjakan. Baik, selanjutnya adalah cerita pada foto yang Anda capture. Ini yang ngelis WA, pastikan memperhatikan juga ya kuliahnya. Oh, masalah poin itu buru-buru amat sih. It's okay. Jangan lupa dikasih garis berdiri ya saat di list, kemudian LD. Kemudian kalau NIM-nya baru apa? Tidak perlu tulis LD jika NIM-nya baru. Ya. Jadi cukup NIM-nya saja. Jadi pertama ini NIM-nya ini NIM penilaian dari foto produk ya. Kemudian LD ini foto landscape. Artinya apa? Jadi teman-teman kalau belum di like foto produk, tapi hanya foto landscape, cukup tulis NIM saja. Ya. Tapi teman-teman kalau foto produk di like, kemudian landscape di like, artinya dikasih NIM plus LD. Gitu. Baik, selanjutnya kita lanjutin. Ada pesan. Ini contoh ibu yang sedang menatapi rumah yang hancur di Lombok. Kita foto dengan rule of truth-nya ya. Ada pesan di sini, artinya dia udah meratapi ya. Sedih dengan, walaupun ini menggunakan handphone pun bisa. Simple. Oke, ambil foto sebanyaknya dengan angle yang berbeda. Terus candid ya. Kalau bisa ya jual di Shutterstock, menggunakan editorial. Kalau nggak bisa ya nanti di-upload di versi lain. Komposisi, ingat rule of third. Jika menggunakan handphone atau lensa wide, pastikan ada yang disebut gestur tubuh. Ada gerakan oleh orang yang difoto. Minimal dia senyum atau sedih, ataupun gerakan tangan ketika dia ngangkat atau sesuatu yang di activity-nya, ya, nunggu momen. Dan selanjutnya adalah izin. Kalau mau dijual ataupun mau diupload. Misalnya tadi, Mak, boleh saya upload di Shutterstock? Apa itu Shutterstock? Malah kita kuliahin Maknya ya. Mak, boleh saya upload?
Siapa tahu bisa terkenal maknya ya, go internasional. Oh boleh, senang dia kan, silakan. Tapi kalau nggak boleh ya artinya cukup konsumsi buat kita sendiri saja. Baik, selanjutnya adalah banyak yang di Shutterstock itu berupa editorial. Nah, editorial kan kadang kita di kampung ya. Ini ada tips. Misalnya ibu ini sedang angkat padinya. Tipsnya ini foto lokasi di Karanganyar. Tapi saya coba untuk membuat editorialnya adalah Bali. Jadi Bali, tanggal, keterangan. Happy Farmers, Happy ASEAN People ataupun apa gitu. Tapi ditulisnya Bali. Karena apa? Bali lebih terkenal daripada Karanganyar. Ya. Apalagi daerah teman-teman yang jarang dikatakan di internet ya, ataupun orang bule nggak ngerti, tulislah Bali nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Kita memanipulasi itu juga nggak baik. Ya. Ini untuk mendirect aja sih. Artinya ada sedikit tips. Jadi satu foto yang membuat judul yang lebih ke arah familiar, kemudian yang lainnya tetap seperti biasa. Ya. Baik, selanjutnya silakan di follow Human Portrait sebagai referensinya. Kemudian ada Human Interest untuk referensi teman-teman ya. Di sini ada juga yang menggunakan handphone dan sebagainya, bisa dipraktekin. Sekarang kita bedah satu-satu foto yang menurut kita baik. Ya, satu, yang menggunakan handphone. Ini bisa menggunakan handphone. Pastikan posisinya duduk, teman-teman, saat motret atau frog A. Ya. Kalau Anda di atas, ibunya yang menjual duduk, nggak sopan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada gerakan tangan ataupun gerakan gestur. Ya. Yang ketiga ada raut wajahnya. Tuh. Selanjutnya lagi. Ini menggunakan HP bisa. Ingat, dari framingnya ini kurang bagus. Artinya terlalu rame belakangnya. Ya. Tapi dengan melihat Bapak beliau ini sudah tangannya satu gitu, kita otomatis terenyuhkan di sini. Jadi dari objek yang sudah seperti ini, maka dari keseluruhan kita udah terenyuhkan, maka berhasil foto HI. Tanpa perlu menggunakan skill yang expert. Hanya menunggu momen. Ya. Jadi the best picture mean perfect timing. Waktu foto yang baik adalah di saat momen yang tepat. Ya. Walaupun dari menurut saya background-nya ataupun dari framing yang belakang ini masih sedikit mengganggu. Tapi kalau saran saya teman-teman silakan mengerjakan tugas itu lebih ke arah close up seperti ini. Ya. Karena apa? Lebih clean, lebih bersih, tidak ada kotoran yang di belakang kita lihat pemandangan dari fotonya ya. Dan langsung to the point ke wajahnya. Ini lebih ke arah ceria, ya, berhasil ya. Nah, yang ini lebih ke arah sedih. Nah, ini contoh yang berhasil menggunakan foto human interest. Dan ingat teman-teman, boleh diedit, sharpen-nya dinaikkan, ya, ataupun tekstur wajahnya supaya kelihatan gitu, itu boleh. Atau black and white, lebih dramatis lagi boleh. Ya, itu tips dari saya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Human interest. Ingat ya, ini bukan hanya sekedar foto wajah orang, tapi ada membuat terenyuhkan hati penonton. Atau sedih atau gembira. Ya, itu yang sulit. Baik, silakan. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Foto human interest itu apa harus ada wajah, Pak? Kalau seumpama kayak cuman dari punggungnya, kayak dari belakang itu boleh apa enggak, Pak? Nah,
Tergantung pada temanya dulu ataupun aktivitinya dia, ya. Pertama, Mas, pastikan kalau Anda candid atau jauh tanpa izin, pasti diem-diem. Saya yakin itu. Artinya posisinya nggak pas, ya. Memang kalau dari posisi yang sebaiknya itu adalah wajahnya kelihatan, ya. Wajahnya kelihatan seperti ini, pas, to the point. Tapi kalau Anda menyamping, katakanlah seperti ini, boleh, ya. Tapi disesuaikan aktivitinya. Dia sedang ngangkat ke, ngapain, dorong, ataupun membayar, pengemis yang sedang jalan, aktivitinya dilihat terlebih dahulu. Tapi saran saya, jika Anda lebih baik, ya, fokus ke wajah, deketin wajahnya, ya. Tapi kalau Anda menggunakan handphone, ya otomatis melihat aktivitinya. Contoh seperti ini, wajah nggak begitu jelas, tapi aktivitinya jelas. Paham ya? Oke, ada lagi Paham, Pak. pertanyaannya? Bapak mau nanya, Silakan. untuk tugas yang ini boleh monokrom nggak, Pak? Boleh, Fotonya. boleh. Oh ya, makasih, Pak. Sebaik-baik mungkin diedit. Yang penting foto Anda, teman-teman, bisa teranyuhkan bagi yang melihatnya. Paham ya? Dulu waktu semester lalu ya, teman-teman, best of the best dari Human Interest, dari kelas internasional, SI1, 2, 3 gitu, mereka presentasi 3 orang ke depan. Saya masih punya videonya. Mereka nangis. Bahkan mereka sebelum motret gitu, dia mendekat ke objek yang pengemen ataupun yang sedang difoto, mereka nangis. Malah minta curhat ibu-ibunya ini, nenek-neneknya ini. Jadi nggak bisa menahan air mata, cewek terutama ya, mereka nangis. Presentasinya seperti itu. Jadi asik juga kalau teman-teman bisa sharing dengan objek seperti itu. Ya. Tapi karena pandemi, please save ya. Karena kemarin, apalagi di Jogja ini, bahkan Tugu aja sudah dipagerin, tidak mematuhi protokol. Artinya jangan sampai ya harus pakai ini ya, jaga jarak dan sebagainya. Jangan terlalu excited, kemudian Anda terlalu tidak memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya ya. Ada lagi mau ditanyakan, monggo. Cukup? Kalau cukup, silakan yang ingin bertanya kita switch di grup WA. Bagi yang ingin bertanya dan menjawab, silakan NIM-nya dan teman-teman kelompok presentasi dari Human Interest nanti dirangkum seperti kelompok lainnya. Gitu ya. Baik, mari kita akhiri pagi hari ini, kita switch di WA. Berdoa dipersilakan. Ya, Jogja masih mendung, sedikit hujan tadi. Jaga kesehatannya teman-teman. Semoga di tahun 2020 ini bisa bermanfaat buat satu sama lainnya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.